What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say it when you know it's on side. She got everything you want in a nice body ass fat. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak-hak warga negara adalah yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak ketiga, berpendapat. Hak keempat, kemerdekaan dan memeluk agama. Hak kelima, ikut serta dalam membela negara. Hak keenam, mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Hak ketujuh, atas kesejahteraan nasional. Dan yang ke-8, hak mendapat keadilan sosial. Ada juga kewajiban warga negara terhadap negara. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban menghormati hak asasi manusia atau orang lain. Yang keempat, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Yang pertama, hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan perundang-undangan yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua, melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, hak negara untuk dibela. Dan yang terakhir, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Terdapat juga kewajiban negara atau pemerintahan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang terakhir, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara menurut Winarno tahun 2014 dan Sulaiman tahun 2016. Yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Dan yang ketiga, hak negara untuk menguasai bumi, air, kekayaan untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya ada kewajiban negara terhadap warga negara. Yang pertama, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. Yang kedua, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. Yang ketiga, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Selanjutnya ada kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Dan selanjutnya ada kewajiban negara memberikan kebebasan dalam beribadah. Berikut kita masuk kepada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Hak dan kewajiban negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan Indonesia. Yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya kita masuk dalam hak kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila. Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang keempat, bela negara. Yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Yang ketujuh, mempertahankan keamanan negara. Yang ke-8, pendidikan. Yang ke-9, kebudayaan nasional Indonesia. Yang ke-10, perekonomian nasional. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Terakhir, kita masuk kepada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Yang pertama, sikap posesif sesuai nilai dan sila pertama. Yang kedua, sikap posesif sesuai nilai dalam sila kedua Pancasila. Dan yang ketiga, sikap posesif sesuai nilai Pancasila yang ketiga. Yang keempat, sikap posesif sesuai nilai Pancasila yang keempat. Yang kelima, sikap posesif sesuai nilai dalam sila Pancasila kelima. Selanjutnya kita masuk kepada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Akan membahas tentang faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kasus pelanggaran hak warga negara, dan yang terakhir kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban itu ada dua, yaitu faktor eksternal, sikap egois, rendahnya kesadaran terhadap peraturan,
dan sikap tidak toleran. Faktor internalnya ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi, peraturan dari pemerintahan, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum, dan yang terakhir penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara: yang pertama, pendidikan tidak merata; yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum; yang ketiga, menciptakan kegaduhan di perpustakaan; yang keempat, tidak mendapatkan kesempatan memilih; yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan; yang selanjutnya, tingginya angka pengangguran; dan yang terakhir, pelanggaran hak cipta. Contoh beberapa kasusnya adalah melanggar aturan berlalu lintas, menghindari tugas penjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh, dan tidak membayar pajak.